Nabi bilang, ituhu, datang ke sana, fasalli fihi, salat di dalamnya. Karena kalau kamu sholat di dalamnya, itu sama dengan kamu sholat 1000 kali di tempat lain. Ada banyak riwayat. Ada kitab namanya I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Ya, I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, pemberitahuan kepada orang-orang yang sujud ini tentang hukum-hukum masjid. Nah, itu salah yang dibahas di situ. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selama ini riwayat yang saya baca itu mengatakan bahwa sekali sholat di Masjid Al-Aqsa, ada yang mengatakan sama dengan 500 kali di tempat yang lain. Yang kedua ada yang mengatakan 1000 kali di tempat yang lain. Ternyata di dalam kitab itu disebutkan puluhan ribu kali, khamsina alfi salah kalau tidak salah. Ada banyak riwayat 50.000 kali sholat di tempat yang lain. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Nah, ternyata di Masjid Al-Aqsa itu 50.000 kali. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu mau pergi sholat di tempat yang jauh, jangan memaksakan diri kecuali ketiga masjid ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Datangilah ke sana. Kenapa? Karena memang beda pahalanya. Nah, dan inilah masjid terancam keberadaannya. Nah, makanya kalau kita tidak bersuara, tidak ribut, maka mereka akan semena-mena. Alhamdulillah, hari ini itu ada media sosial. Semua kita bisa punya TV masing-masing. Nah, makanya setiap ceramah pasti saya rekam sendiri. Kenapa saya rekam? Karena pasti yakin dan percaya ada orang yang melihat, ada yang menonton. Mungkin dengan dia nonton, dia berubah pikirannya. Nah, kita hari ini semua harus bersuara. Nah, makanya kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, yang pertama, ini tidak boleh tertinggal nih. Setiap hari kita sholat 5 waktu. Tolong jangan lupa untuk berdoa bagi Masjid Al-Aqsa, bagi Palestina. Sebutkan dalam semua doa-doa kita. Bahkan saya sendiri kalau di pesantren itu 5 waktu, kalau saya yang imam, saya pasti kunut nazilah. Saya kunut 5 waktu, saya kunut kalau saya yang imam di masjid. Nah, didoakan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi mungkin minta izin kepada para imam, para guru, tolong kita bacakan doa dalam sholat-sholat kita untuk Masjid Al-Aqsa. Kenapa ini sudah genting nih? Ini nih bisa jadi ini adalah perang terakhir. Saya sangat meyakini. Jadi ada pendirinya Hamas, namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini ulama, wali Allah. Nah, beliau lah yang mendirikan Hamas. Beliau itu lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena disiksa di penjara Israel. Buta matanya sebelah, tidak berfungsi lagi telinganya satu. Tapi beliau ini ditakuti sekali sama orang Israel. Coba nanti kembali ke rumah, tulis Syekh Ahmad